Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sore hari ini kita jumpa lagi dalam kajian bedah buletin teman surga di grup Humaira Story. Semoga sahabat Humaira semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Sahabat Humaira yang dirahmati Allah, pendengar bedah buletin teman surga, hari ini kita akan membedah buletin teman surga edisi ke-132 dengan judul Dilema Media Sosial. Dari teman surga, sudah pernah nonton film dokumenter The Social Dilemma? Film dokumenter berdurasi sekitar 1,5 jam ini mengungkapkan bagaimana sosial media mengendalikan hidup kita. Yap, sahabat teman surga, pernah nggak sih merasa putaran waktu terasa begitu singkat? Baru aja pegang HP, tiba-tiba hari mau berganti. Lantas apa yang dirasai diri? Suntuk, letih, lelah, lesu, atau buntu? Atau bahkan ujung-ujungnya mager kayak kemarin ya? Duh, jangan deh. Coba jujur, sudah berapa kali kamu mengalami peristiwa misterius seperti ini? Weh, misterius nih. Ya, mungkin hampir setiap hari kita pernah mengalami. Di era digital hari ini memang telah memberikan banyak warna yang berbeda dalam kehidupan manusia. Lihatlah betapa dunia daring mampu menyuguhkan apa saja yang kita gandrungi. Klik satu, muncul lagi yang lain. Klik lagi, masuk pula notifikasi yang lebih seru dan penuh sensasi. Akhirnya apa? Klik, 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 klik. Tanpa terasa waktu kita tersita di dunia maya. Begitu kan? Inilah yang diungkapkan secara apik dalam film dokumenter The Social Dilemma. Apa pelajaran untuk kita ya? Coba nanti kalian tonton yang belum nonton ya. Kita sama-sama nonton, cari film dokumenter The Social Dilemma. Pasti kita nanti akan banyak mengambil pelajaran dan bagaimana kita memanfaatkan ya era digital pada saat ini ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ya? Kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari film dokumenter tersebut? Nah, yang pertama, waspada ancaman media sosial. Kenapa? Sadar atau tidak sadar, sesungguhnya kecanggihan digital saat ini bagai dua sisi mata pisau. Seperti yang sudah sampaikan kemarin ya, jika salah satu menggunakannya, maka sosial media akan membuat kita babak belur. Nah, salah ya, kalau salah kita menggunakannya akan membuat kita babak belur, bahkan binasa. Horor banget kan? Apa buktinya? Coba deh perhatikan, berapa banyak teman-teman kita yang habis waktunya untuk berkutat di dunia maya. Atau jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Ya, bukan untuk mencari ataupun membuat sesuatu yang bermanfaat, melainkan hanya sekedar stalking tentang tanpa tujuan. Pernah ngalami atau sering? Nah, inilah yang membinasakan kita. Memang tidak sampai menghilangkan nyawa, tetapi memusnahkan potensi terbesar kita sebagai remaja. Seramnya, ternyata memang begitulah sistem dan arahan yang berlaku di media sosial ya. Sadar atau tidak sadar. Media canggih hari ini justru memiliki konten yang menjauhkan kita dari memahami hakikat kehidupan. Sebuah sistem yang dirancang sedemikian rupa sehingga kita merasa enjoy dengan kesia-siaan, bahkan santuy menuju jurang kebinasaan. Mengerikan kan?
Lihatlah betapa banyak yang kehilangan waktu produktifnya karena keasikan menikmati suguhan di media sosial. Banyak banget kan? Belum lagi moralitas yang terus terjun bebas akibat pengaruh konten-konten yang dinikmati setiap hari. Tak terhitung lagi jumlahnya. Level anfaedah baik paling menjamur ya. Level anfaedah paling menjamur adalah bom generasi mager. Jadi yang anfaedah itu adalah bom bagi generasi yang malas gerak. Jika remaja sudah macam zombie seperti ini, lantas apa yang bisa diharapkan untuk peradaban ke depan? Miris. Oleh karena itu, selanjutnya mengendalikan ya, bukan dikendalikan. Benar bahwa seolah tidak ada daya bagi kita menghadapi gelombang tsunami media sosial. Di zaman sekarang, kehidupan menuntut kita untuk melekat erat dengan dunia dalam jaringan. Jika kita menolak, maka siap-siap akan menjadi manusia kuper yang ketinggalan berbagai macam berita. Bahkan kita bisa jadi akan terpuruk dan tergilas tak berberkas. Namun di sisi lain, seperti yang sudah dipaparkan bahwa media sosial memiliki dampak anfaedah yang sangat mengerikan. Seluruh data-data pribadi kita bahkan sampai pada musik kegemaran semua terekam dalam sistem sosial media. Data-data inilah yang kemudian dijual kepada pihak kapitalis untuk kemudian melakukan penawaran berbagai produk. Mereka menawarkan produk mereka tanpa kita sadari. Ya begitu, bukan sosmed sekedar klik-klik tanpa tujuan, tapi asik dan seru sehingga lupa waktu. Bener kan? Lantas bagaimana sikap kita? Haruskah kita bilang goodbye dengan media sosial? Bukan begitu, kita tidak bisa juga serta-merta mengharamkan diri dari digitalisasi. Sebab hakikatnya sosial media itu hanyalah alat yang bersifat netral, hukumnya mubah aja. Jadi yang menjadi masalah itu bukanlah di media sosialnya, tetapi masalahnya itu ada pada perbuatan manusia dalam memanfaatkan media sosial tersebut. Sebagai generasi Islam, kita justru harus terjun dan turut memberikan warna di media sosial, menguasainya lantas mengendalikannya untuk mencapai tujuan kita sebagai hamba. Ingat, kitalah yang harus mengendalikan, bukan justru dikendalikan. Sehingga akhirnya kita akan menjadi leader yang produktif dalam dunia persosmedan. Bukan hanya berselancar untuk mengejar kesenangan, tetapi juga harus menghasilkan kebaikan berupa pahala yang menghantarkan kita sampai ke surga. Begitu ya. Lantas apa saja yang bisa kita lakukan? Kita lahap tip-tipnya ya. Yuk, insya Allah menginspirasi. Cikidot. Pertama, luruskan niat bahwa berselancar kita di dunia maya semata mengharap ridhonya. Tancapkan kuat-kuat niat ini sehingga ia akan menjadi alarm bagi kita ketika aktivitas di sosmed sudah mengarah ke hal yang sia-sia. Sebagai generasi Islam, kita harus terbiasa memasang niat dalam setiap aktivitas. Apapun yang mau dilakukan, pastikan telah dipikirkan secara matang dan niatkan semuanya karena Allah SWT. Jadi tidak ada istilahnya iseng dalam berbuat sesuatu. Hati-hati, sesuatu yang tidak dibarengi dengan niat ikhlas karena Allah pasti akan menimbulkan bahaya. Waspadalah. Kedua, pasang target. Petakan dengan sungguh-sungguh apa yang mau dicari atau dibuat saat bersosial media. Jika kita membuka sosmed itu, kita sudah tahu tujuannya mau apa, bukan sekedar scroll-scroll dan klik-klik sana-sini tak menentu. Ya, misalnya mau cari tugas, cari resep makanan, cari inspirasi artis hijrah, atau mau cari kajian para asatid, atau mau lihat tutorial membuat kerajinan tangan dari barang bekas, dan lain sebagainya. Bisa jadi juga mau membuat konten dakwah dalam bentuk video, foto, atau tulisan. Apapun itu, intinya harus dipetakan. Tapi ingat, petakanlah sesuatu yang memberikan manfaat bagi kita, tidak hanya di dunia, tetapi juga sampai ke akhirat. Gitu ya. Coba aja. Cara ini akan mampu mengerem aktivitas kita di sosial media, menjadikan kita lebih produktif dan bermanfaat bagi kehidupan. Berfaedah banget lah pokoknya. Ketiga,
Segeralah sudahi berselancar di sosmed ketika targetmu sudah tercapai. Jangan toleransi dirimu untuk tetap bermesraan dengan dunia maya. Ingat, masih ada banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan. Membantu orang tua beres-beres rumah, mengerjakan tugas sekolah, merapikan kamar, membaca buku, bersilaturahim ke kerabat atau sahabat, dan masih banyak yang lainnya. Keempat, latih terus-menerus diri ini untuk selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan berkali-kali pada diri bahwa hakikatnya kita hanyalah hamba. Ada visi yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Ya, kita ada di dunia adalah untuk beribadah kepadanya. So, pastikan setiap aktivitas kita adalah ibadah, bukan yang lainnya. Maka kita tidak akan mendekati kemaksiatan dalam bersosial media sekalipun. Kita akan terus menjaga batas-batas yang telah disyariatkan. Semua ini terjadi karena diri kita merasa selalu diawasi, dan ini menjadi bagian dari konsekuensi keimanan, yaitu muraqabatullah, di mana kalimat la ilaha illallah itu mengharuskan kita merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana agar bisa merasa selalu diawasi oleh pemilik bumi ini? Tidak ada cara lain ya, harus ngaji. Yang kelima, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon keistiqomahan darinya, minta pertolongan dan perlindungan agar kita tidak terseret ke dalam arus digitalisasi yang melenakan. Panjatkan semua doa yang terbaik ya, doa yang terbaik untuk kita kepadanya. Sebab hamba yang beriman adalah ia yang selalu meminta kepadanya saja, kepada Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT sangat mencintai hambanya yang banyak meminta. Luar biasa kan? Nah, demikianlah tip-tip yang bisa segera kamu praktekkan. Semoga 5 tip itu bermanfaat ya, Der. Ingat, kita harus produktif dalam bersosial media. Jangan malah berhalusinasi yang berujung sia-sia. Percayalah, kita pasti bisa. Demikian, semoga bermanfaat, sangat bermanfaat ya. Ternyata tip-tip yang diberikan, semoga 5 tip tadi bisa kita praktekkan dalam kehidupan bersosial media, sehingga tadi kita menjadi remaja yang enggak mager, remaja yang produktif, remaja yang tidak merugi tentunya dalam memanfaatkan masa muda kita. Ingat, salah satu yang akan ditanya oleh Allah adalah, untuk apa engkau habiskan masa mudamu? Jadi manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Untuk itu, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk senantiasa menjadi remaja yang berguna dan produktif, tentunya untuk kemajuan peradaban Islam. Cikidot, sahabat Umairah dan pendengar teman surga, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikidotnya apa?